Udah, Pak. Bentar, ini tuh. Nah itu di apa? Di situ disampaikan bahwa eh, akibatnya pemilih mana sih bos? Oh, paragraf ketiga di lapangan coba di atas lagi. Oh tiga tiga itu empat. Oh, ini. Ya. Di lapangan, nah itu ada terstandarisasi. Nggak Apa usah. maksudnya? Oh, teman. Yang ini. Oh iya, ini. Jadi waktu saya langsung observasi apa wawancara langsung, kebetulan waktu itu hari weekday, jadi lumayan sepi. Jadi saya setelah wawancara sama pemilik langsung, saya juga wawancara sama karyawannya. Jadi banyak kekeliruan yang dimaksud tidak terstandarisasi itu, dia pesen dengan kondisi weekend yang ramai ya Pak, pakai bon kertas jadi masih manual, banyak kekeliruan misalnya menunya yang terselip atau kertasnya yang hilang, bahkan pemesanan yang konsumen pesan tapi si menunya itu udah habis sebenarnya dan si karyawan nggak tahu tanpa sebelum konfirmasi ke pihak di dapur gitu Pak. Jadi maksud terstandarisasi itu kalau lewat web pemesanan ini mereka bisa langsung tahu stoknya ada atau enggaknya, masakan mana yang masih ready gitu Pak. Dan si karyawan pun tidak usah tidak banyak bolak-balik gitu Kak karena emang tempatnya wisata ya, jadi dari kasir ke kursi-kursi lainnya tuh lumayan jauh Pak, ada 2 tingkat gitu nanti si rumah makannya tuh. Oke, iya maksudnya gini, ketika disampaikan tidak terstandarisasi itu kan harus ada patokannya, yang standar itu seperti apa. Ya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan itu gimana gitu, saran saya mending nggak usah kayak gitu, jabarin aja. Jawaban oh ya siap. Jabarin aja kendala-kendalanya, misalnya tadi apa namanya, yang tadi disampaikan oleh Lutfi aja, kayak gitu aja dijabarin aja di sana, nggak apa-apa. Siap, 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 siap. Jadi nggak perlu ada bilang, karena ukurannya gimana standar itu kan nggak ada sebetulnya. Hmm. Kecuali misalnya kan misalnya kita di kampus itu kan ada standarnya, standar universitas seperti ini, nah itu kita Oh ya. punya standarnya. Tapi kalau rumah makan, saya setahu saya sih nggak ada Ya, ya. standarnya, Ya, ya, ya. Ya. setahu saya ya. Mending dihapus aja, diganti dengan apa kalimat terkait bisnis proses di sana aja, kendalanya aja, Siap, siap, siap. baik kendala dari sisi pegawai, pelanggan, dan sebagainya. Ya, ya. Nah, terus hmm, bekerja dengan Allah. Nah, sebetulnya di paragraf terakhir itu nggak usah detail karena ini kan jadinya lebih ke penjabaran di tujuan kan sebetulnya. Ya, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya biar nggak dijabarkan juga di tujuan. Sebetulnya kan di tujuannya QR code kan. Ya, betul. Nah, di identifikasi masalah, sebetulnya permasalahan yang utamanya itu apa sih gitu di si rumah makan Pawon ini itu. Ya. Tapi ini harus berdasarkan dari pemaparan latar belakang. Sebetulnya kalau permasalahannya itu bukan bagaimana merancang sebetulnya, tapi sebetulnya kan pengen merubah sistem kan gitu ya. Ya, ya, ya. Dari sistem yang bisa dibilang itu ya konvensional lah karena mereka masih menggunakan media kertas Ya, betul. dengan sistem yang berbasis web gitu. Nah, Hmm. kalau di permasalahan di sini
Sebetulnya menyampaikannya itu bukan bagaimana cara memesan berbasis web. Karena kalau dibilang seperti itu latar belakangnya bukan itu. Hmm, Permasalahannya kan bukan itu. Tapi identifikasi masalah di sini lebih menjabarkan atau menjelaskan tentang eh, apa namanya? Ya mungkin saya juga belum belum terlalu memahami tentang sistemnya, tapi saya tahu ya, terkait tentang apa namanya, menu menu yang sekarang itu kan masih menggunakan konvensional lah, ya, kertas ya, gitu ya, ya, atau betul. mereka atau di sana udah menggunakan menunya itu ada lembaran kertas di apa, dilaminasi. Dilaminasi Pak, kayak printing gitu dilaminasi, nggak pakai buku itu, jadi dikasih aja gitu, dibolak-balik. Nah, berarti gimana caranya, bukan gimana, kan kalau di sini permasalahannya itu sebetulnya bukan ini, bukan bagaimana cara memesan berbasis web. Itu kan Ya, bukan masalah mereka sebetulnya. Tapi ini adalah solusi yang akan diberikan atau yang dibuat oleh Lutfi, kan ya, gitu ya. ya. Nah, terus bagaimana Nah, sebetulnya boleh-boleh aja, tapi yang utama itu permasalahannya apa sih di sana gitu. Hmm, Misal nih, bagaimana mempermudah pesanan, pemesanan ya, gitu ya. ya, Bagaimana mempermudah pesanan apa ya? Ya intinya mah kan di sana tuh sebetulnya dibilang ribet per pemesanan, sebetulnya enggak juga. ya, Tapi ketika dia banyak pelanggan itu yang bikin bukan pusing lah, bisa ada yang tercecer, iya, kelewat kan iya, kayak gitu betul, ya. betul. Ya, ya, betul Pak. Nah intinya kan itu. Jadi bagaimana permasalahan itu yang tadi dijelaskan di atas disimpan di identifikasi masalah. Nah contoh ini mah contoh ya. Ya, ya, Eh, Misal, tapi saya akan berhubungan dengan ini. Misalnya tadi, bagaimana cara mempermudah di dalam melakukan pemesanan, eh, simpel aja lah. Bagaimana cara mempermudah melakukan pemesanan aja kayak gitu. Nah, nomor satu seperti itu. Nomor dua, ya, nomor tiga, terserah. Jadi ya, 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 nomor satu itu lebih ke permasalahan yang di sana dulu nih. Jangan dicampur adukan dulu dengan tujuannya. ya, siap. Nah, misalnya tadi yang pertama itu bagaimana mempermudah dalam melakukan pemesanan. Pemesanan, Jawabannya adalah di tujuan. Tujuan nomor satu apa? Rancang bangun sistem. Nah, itu cocok. ya, 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 siap. Jadi kayak gini lah. Misalnya kayak gini. Kan kalau ini mah eh, apa ya? Jadi eh, analoginya tuh gimana ya contohnya? Ya contoh simpel gini. Bagaimana caranya minum? Ya, Ya tinggal minum gitu. Tapi kan itu solusinya gampang banget gitu kan. hmm, Saya nggak bisa minum ya, bagaimana cara minum ya tinggal minum gitu. Gampangnya gitulah. ya, Nah ya. kalau ini kan sebetulnya sebuah kendala atau permasalahan sebuah perusahaan, solusinya apa gitu. Tadi Solusinya, misalnya, ya, bagaimana mempermudah pemesanan? Kan banyak jawabannya sebetulnya. hmm, Tapi di tujuan TA ini adalah membangun sebuah sistem pemesanan berbasis web. sesuai. Nah, kayak gitu itu solusi yang diberikan oleh Lutfi. Ya, 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 Jadi antara misalnya saya mau ke belakang ya tinggal ke belakang gitu. hmm, hmm, Misal kayak gitu. Tapi pertanyaannya di gini, gimana ya? Ya intinya jawabannya ke belakang, tapi pertanyaannya bukan saya pingin ke belakang, tapi misalnya gimana ya caranya agar saya tidak terlihat. Jawabannya ya ke belakang. hmm, ya, 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 Semoga paham sih Lutfi ya. ya, Saya tuh ya, susah agak analoginya. paham, 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 Analoginya paham. gitulah. Ya, ya, siap, siap. Jadi intinya bukan bagaimana cara membangun web, ya tinggal merancang dan membangun, bukan Ya, seperti itu gitu. Kan itu udah ada kalimat webnya. Jadi kalau pertanyaan ketika dijawab itu jangan mengulang pertanyaannya. hmm, Ya kan kalau yang ya sama lah, memang banyak juga yang seperti ini ya. Gak apa-apa, namanya juga
kita proses ya. Ya. Bagaimana merancang sistem menu berbasis web. Nah, di sini kan merancang dan membangun sistem pemesanan menu berbasis web, diulang lagi kalimatnya gitu. Oh ya. Semoga paham ya. Ya, ya, Jadi paham, Pak. ketika ada pertanyaan, saya mau ke belakang, ya tinggal ke belakang, bukan itu jawabannya. Kalau misalnya saya mau ke belakang, boleh lewat pintu samping, nah itu jawabannya. Nah, ketika ada pertanyaan, ketika ada permasalahan, bagaimana cara mempermudah pemesanan misalnya. Nah, pemesanan misalnya, bagaimana mempermudah pemesanan secara online misalnya kayak gitu. Saya tambahin secara online. Jawabannya, merancang dan membangun sebuah sistem berbasis web. Nah, itu kan tidak ada pengulangan di pertanyaannya. Itu maksudnya. Ya, Ya. Ya, siap. Semoga Lutfi bisa memahami ini ya. Jadi identifikasi masalah itu permasalahan ya Pak. Buat tujuan itu jawaban dari permasalahan atas. Ya, jadi latar belakang itu lebih banyak menjelaskan terkait kendala-kendala yang ada di perusahaan. Jangan ya, kalau paling atasnya general secara umum, misalnya teknologi atau apa dan sebagainya. Nah, setelah itu di identifikasi masalah, sebetulnya kan itu merumuskan atau merangkum dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas. Kita ambil beberapa poin permasalahannya, dibuatlah poin by poin di identifikasi masalah itu. Contoh simpel tadi misalnya, bagaimana cara mempermudah pemesanan secara online. Dijawabnya di tujuan. Ya, jadi identifikasi masalah itu pertanyaan, di tujuan itu jawaban dari permasalahannya. Nah, jangan sampai di identifikasi masalah ada 4 misalnya, tujuannya ada 3, nggak bisa. Tapi kalau misalnya di identifikasi masalah 3, di tujuan ada 4, nggak apa-apa. Itu ya Ki ya? Siap Pak. Nah, Lutfi juga gini, misalnya yang QR ini. Nah, untuk saat ini kan masih menggunakan media kertas. Ya. Nah, bikin aja kalimatnya seperti apa, sehingga di jawaban yang kedua menggunakan teknologi QR code dalam sistem meningkatkan dalam pemesanan dan pelayanan. Atau mau dipisah nggak, misalnya yang nomor 1 itu lebih ke pemesanan, yang kedua lebih ke pelayanan misalnya. Terus yang berikutnya misalnya intinya ketika melakukan, intinya jawabannya kalau yang nomor 3 itu kan tujuannya mengurangi kesalahan pencatatan pemesanan melalui sistem digital yang terintegrasi antara pelanggan, dapur, dan kasir. Itu sebetulnya fiturnya kan. Itu mah fitur yang di sistem yang akan dibangun. Nomor 4 juga fitur. Nah, jadi di tujuan di identifikasi masalah misalnya 2, di tujuannya ada 4, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau mau cari permasalahannya 2 berdasarkan dari latar belakang, atau 3 terserah lah, atau 4 boleh. Nanti di tujuannya minimal sama dengan yang identifikasi masalah. Ya, siap Pak. Bagaimana mengatasi mahasiswa yang ujiannya terlambat? Jawabannya kan nggak simpel, ya jangan terlambat. Nah, jangan begitu. Tapi cari solusinya. Misalnya ya dibangunkan sebuah sistem untuk melakukan ujian susulan. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jawaban seperti itu. Ya, Lutfi paham lah, semoga paham ya. Paham, Pak. Nah, nanti silakan aja di latar belakangnya dirubah. Mau 2 juga nggak apa-apa, tujuan mah 4 nggak apa-apa. Karena nomor 3 dan 4 itu sebetulnya fitur. Oke, lanjut ya, nomor 1, lingkup. Lingkup itu kan sebetulnya semua yang dilakukan di tugas akhir. Tapi memang nggak semuanya lah. Karena kalau semuanya terlalu banyak. Salah satu yang penting adalah, Pak, tadi saya menggunakan Laravelnya versi 10, tulis di situ.
Oh iya, siap. Ya, eh, tapi sistematik dari pembangunan sampai dengan apa output akhirnya itu kan, tapi kan ini mah di Juluja udah ada berbasis web. Hmm. Nah, ini menggunakan metodologinya apa? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Iya, jadi observasi langsung, wawancara langsung. Sebentar, saya lihat dulu yang model. Ini kan ada waterfall. Pakai waterfall metodologinya, Ya, pembangunannya. oh iya metodologinya. Hmm. Waterfall. Kalau kualitas, ya ininya kan menggunakan metodologinya menggunakan waterfall. Iya, Ya, saya balik lagi. Di dalam waterfall, salah satu tahapannya itu adalah analisis kebutuhan. Satu, dua, tiga, ada 5 tahapan. Nah, di tahapan ke tahapan, sebentar, itu tahapan 5. Ini apa namanya? Kalau nggak salah ada tahapan ini deh, apa deployment deh. deployment Kalau di langsung. sini yang saya baca ini nggak ada. Implementasi kan sebetulnya itu dari desain ke ngoding gitu. Iya. Terus ada pengujian, terus tiba-tiba ke pemeliharaan. Hmm. Coba lihat yang bahasa Inggrisnya deh. Ada deployment nggak gitu. Oh, bentar. Kayaknya kalau setahu saya di waterfall itu ada deployment nih. Coba lihat dulu. Waterfall. Metode waterfall. Metode. Oh iya, ada deployment ke Inggrisnya. Ada nggak? Nah, Iya, iya, iya. support itu yang kelima, betul. Etap 6 berarti. Nah, kalau mau gini, untuk gambar sebetulnya, ini gambar dari mana ini? Rizdiansah. Nah, ini kenapa deploymentnya nggak ada? Iya, iya. Nah, kalau Lutfi sendiri sampai deployment nggak? Iya, sampai deployment, sampai ngebangun. Ngebangun mah itu implementasi. Deployment tahu nggak? Mengikat kan dari implementasi, pengujian, langsung diterbitkan gitu. Betul, Di hosting ya. di hosting. Di hosting, Apakah melakukan itu? iya di hosting Pak. Nah, berarti jangan yang ini, jangan si Ridiansa ini Lisensi. nggak ada. Oh ya, pakai yang ini ya, yang Inggris ya. Yang Ya ada boleh deploy. manapun, yang penting ada metodologinya, ada deploymentnya, terus nanti sumbernya ditulis. Karena setiap gambar waterfall kan beda-beda, Ya, tapi intinya sama. Tapi siap. ya apa yang bikinnya beda-beda. Nah, gunakan yang waterfall yang ada deploymentnya. Atau sebetulnya mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi ada satu tahapan yang hilang. Deploymentnya Nah, ya. enak tinggal masa dari pengujian langsung pemeliharaan. Buat apa pemeliharaan atau sampai ke tahap pengujian mah? Berarti dia tidak dilakukan deployment, Iya, deploymentnya. apa namanya, publish gitu ya Publish ke ya. publik. Mm-mm. Kalau melakukan mending diganti Iya, siap. gambarnya aja. Siap, Nah, siap. berarti eh bentar. Nah, metode waterfallnya juga di sini nggak ada penjelasan. Harusnya ada penjelasan. Setiap tahapan itu ada penjelasan. Ada tahapan yang misal coba saya cari deh ya, metode waterfall. Nah, di metode waterfall ini kan ya gambarnya mah sama lah. Ada yang Iya. bahasa Indonesia tetap sih deployment dia. Apa namanya? Eh ada juga yang sampai 5 tahapan, tapi di sini ada verification, masih Hmm. maintenance, saya nggak tahu lah. Tapi harusnya biasanya kalau kita sampai deployment, baiknya sampai deployment. Nah, di setiap apa namanya, setiap tahapan itu kan ada misal yang pertama itu tentang kalau yang Radiansa itu apa ini? Analisis kebutuhan Kebutuhan ya. atau requirement analysis. Ya. Nah, Lutfi nggak ngejelasin nih di laporan nih, Hmm. nggak ada. Iya, ya. Sebentar. Ya, Lutfi harusnya ngejelasin tentang Dijelasin.
tahapan per tahapannya itu Ya, bagaimana. ya, ya, ya. Contoh misalnya requirement analisis itu apa sih? Iya, Ya ya. jelaskan. Misal di dalam requirement analisis itu ada gambar-gambar, masukin juga di sana. Hmm, oke. Jadi jangan sampai hanya metodenya waterfall selesai, tidak. Ya, Jadi harus dijabarkan. Ya tadi misalnya dianalisis, itu kan salah satunya adalah melakukan wawancara, ya, ya, survei, ya betul. diskusi, atau yang ngobrol kayak begitulah gitu ya. Ya, Nah di situ harusnya ada contoh misalnya hasil wawancara itu seperti apa sih gitu. oh Contoh-contoh ya, hasil wawancaranya, nah, ya, ya, ya. masukin ke dalam si laporan di bab 2. Jadi tidak hanya sekedar waterfall gitu, diberi penjelasan gitu ya, Pi. Iya, iya, paham, Pak. Waterfall dijelaskan setiap tahapan. Siap. Jika ada gambar, sisipin. Tambahkan ya, siap. Berikutnya ada konsep efisiensi pelayanan. Oke, ini untuk apa namanya? Penelitian terdahulu itu minimal 5. Oh, minimal 5. Mm-mm. Oh iya, iya. Cari 2 lagi. Siap. Bab 3 mah belum kan, belum harusnya ada gambar alur penyelesaian tugas akhir. Oh iya, Pak, belum ditambahin. Ini dulu aja bab 1, tadi kan ada revisi lumayan tuh. Revisi latar belakang ya, Bab identifikasi 2, masalah. ntar bab 2 saya coba baca lagi ya. Ya. Teori pendukung situasi, website dan aplikasi, QR code, framework Laravel, metode waterfall. Nah, tadi juga kan nyinggung ada MySQL. MySQL itu apa? Di sini dijabarkan. Oh iya. Sini nggak ada ya. Nah, kalau bisa penjabaran Laravel yang versi 10, kenapa itu? Karena sebelumnya saya pakai itu, Pak. Jadi sudah. Nah, alasannya jangan seperti itu. Kalau di laporan, kenapa menggunakan yang versi 10? Karena pas saya sebelumnya pakai ini kan sekarang yang 13 ya. Ya, ya. Nah, eh, apa namanya? Harus ada, bentar, framework merupakan kerangka kerja. Laravel merupakan framework berdasar yang menerapkan sistem model MVC, yaitu pemisahan antara penerapan Laravel dalam sistem. Nggak usah lah, nanti tinggal di lingkup aja berarti. Di lingkup. Di lingkup dituliskan bahwa, saya juga lingkup tadi malah kelewat. Di lingkup dituliskan untuk penggunaan Laravel yang versi 10. Ya. Laravel versi 10. Nah, ini jangan sampai bilang database. Kalau MySQL itu kan DBMS, bukan Oh iya, database. DBMS. Sistem menggunakan QR code pada setiap meja untuk mengakses menu. Pengguna sistem nggak perlu kan, nanti akan dijabarkan di use case nanti di bab 4. 4 ya. Nah, di sini di lingkup, karena di judul tidak ada waterfall, ditulis aja di sini.
metode dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan metode waterfall di lingkup. Output ya berarti apa? Outputnya website aplikasi. Nah, ditulis aja di lingkup. Output dari penelitian ini atau tugas akhir ini adalah sebutannya mau sistem atau apa? Sistem Pak. Sistem berbasis web. Iya. Judulnya ada websitenya. Rancang bangun website aplikasi berbasis web. Enggak usah lah. Rancang bangun website pemesanan menu. Karena ada websitenya nggak perlu. Oh ya. Coba lihat TA yang lain. Di bab 1 itu di sistematik. Di metodologi penyelesaian tugas akhir. Biasanya metodologinya digabungkan dengan alur TA sama metodologi yang digunakan. Coba aja lihat contoh-contoh yang lain deh. Ya. Jadi tidak hanya metodologi waterfall-nya aja. Berarti nanti di metode waterfall-nya dijelasin kayak gini ya Pak? Kayak metodologi penyelesaian ini, kayak analisis kebutuhan gitu. Ya, cuma lebih detail lagi. Lebih detail lagi, siap. Kalau ada foto Analisis disisipin ya? kebutuhan. Ya. Itu ada observasi, wawancara dan sebagainya. Dijelasin terus berikan contohnya. Kan kayak wawancara sebetulnya memang tidak ada bentuk baku format wawancara seperti ini nggak ada sebetulnya. Udah itu aja ya. Bab 1 sampai bab 2 dulu ya Pak berarti. Bab 1 bab 2 dulu. Siap. Bab 2 waterfall. Nah, di bab 2 itu kan beberapa aplikasi digunakan juga, bisa dimasukkan ke sini. Oh ya. Kan untuk membangun aplikasi web itu Apache juga butuh kan. Visual Studio Code ya Pak. Ya, Visual Studio Code disampaikan aja. Ya, tapi nggak usah panjang lah. Udah ya? Udah Pak. Udah mungkin segitu. Bapak Lutfi nanti catat semua revisian hari ini plus upload di situ 2 ya. Oh ya. Siap. Jadi history pembimbingan, soalnya biar lebih enaknya sih memang isi di situ 2 gitu. Jadi nanti ketika pengajuan seminar atau apapun sudah tercatat by sistem, harus sama bisa, nggak usah ribet gitu. Iya. Revisiannya aja apa sama hasilnya? Kenapa? Si hasil revisiannya aja atau sekedar revisinya aja Pak nanti di situ? Tulisan revisiannya apa aja? Kalau hasilnya mah nggak perlu. Ya, bab 1 ini gitu ya. Bab 1 apa tadi, bab 2 apa gitu ya, aja. Siap. Oke, gitu aja ya, Lutfi. Oke, siap Bapak. Baik, terima kasih. Setelah beres mau online lagi atau offline juga nggak apa-apa lah. Ya. Bapak setiap Selasa Kamis? Saya BBN Selasa Kamis. Selasa Kamis ya. Tapi kalau Kamis sekarang teh ada, nggak tahu yang jam 1 jadi nggak tuh seminar kulit. Kalau jadi berarti kemungkinan ya nggak ada lah. Kalau Kamis mah paling nanti diganti hari apalah gitu. Siap. Ya.
Bapak terima Oke, kasih banyak ya Pak atas waktunya. sama-sama, Pi. Ya, Pi. Siap. Bapak, saya izin out dulu ya. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.